Kita konfirmasi dulu. Nah, kami mau mengadakan ini. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan itu borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau letak. Saya nggak mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang nggak boleh saya pegang? Siapa yang nggak boleh? Borok kalian itu semua sini. Sabar. Abang, ini. Saya kerahkan masalah itu semua panuran kau. Saya panggil macam panuran ini mampu kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Dan mari kita lihat mengenai komentar ataupun keterangan dari Mas Permadi Arya terkait dengan cuplikan video yang sudah kita simak sama-sama. Seperti di situ dituliskan Gus Menak, ya Gus Yakut, persekusi ke umat minoritas makin brutal Gus. Tadi malam, jadi saudara ya, Jemaat GBI Kampung Nias 3 di daerah Banuaran, Kota Padang sedang berdoa di rumah kontrakan. Jadi ini keterangan tempatnya saudara ya. Lalu kemudian di situ diuraikan digeruduk warga. Ada yang mecahin kaca dan juga membawa sajam ya, mau mampusin jemaat. Lah, ini saudara sekalian, ini sudah sangat-sangat jauh melampaui, melewati batas. Oleh karena itulah mohon kiranya kepada Bapak Kapolri, kepada Menagus Yakut, kepada Bapak Presiden Jokowi, pokoknya setiap orang yang punya kewenangan untuk menuntaskan terkait dengan pelarangan-pelarangan, pembubaran-pembubaran hingga persekusi-persekusi terkait dengan aktivitas keagamaan ini, kiranya tergerak hatinya untuk berbelas kasih, untuk menegakkan keadilan di bangsa di Indonesia ini. Mau sampai kapan sih? Pelarangan pembubaran ibadah bahkan ini sudah sampai ke tindakan pengancaman. Lalu kemudian saudara semuanya dilaporkan ya ke Polresta Padang. Ya, pelaku ini mengancam pakai sajam dilepas ya. Malah jemaat ditanya sampai jam 4 pagi. Tolong beri mereka keadilan Gus agar ada efek jerahnya. Tolong Pak Listio Sigit Prabowo, tolong mereka Pak Jokowi segera ya, negara kemana Pak. Nah ini saudara ya, ini yang juga menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa pelarangan pembubaran ibadah ini kok kerap kali terjadi ya? Ya, kalau misalnya mengenai izin dan segala macamnya, kalau misalnya mengenai perizinan dan hal-hal terkait dengan itu semua, oke, silakan saja saudara sekalian. Tetapi yang menjadi pertanyaannya begini, kenapa sih ya? Kok beribadah kepada Tuhan saja, tidak mau mengganggu kehidupan orang lain, hanya mau beribadah kepada Tuhannya, kok mesti ada izin sana sini, hingga kemudian bisa dibubarkan, dan ini terus terulang dari waktu ke waktu, saudara, bahkan ini sudah lebih, ada orang yang sampai melakukan pengancaman, ya, seperti dalam video yang tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama, itu jelas ya, saudara ya, nanti kita akan tunggu, kita akan lihat, seperti apa nantinya tindakan dari pihak penegak hukum terkait dengan hal seperti ini ya. Apakah ini akan berlalu begitu saja? Apakah akan ada penegakan hukum? Ataukah bagaimana? Kita tunggu saja nanti saudara ya. Lalu kemudian juga ada komentar dari Denny Siregar ya. Nggak tepat kalau ngetek Gus Yakut katanya Denny Siregar ya. Coba tek wali kotanya yang dari itu katanya ya. Yang dari PAN ya. Yang koalisi sama Prabowo. Oke. Saudara ya. Lalu kemudian juga ada komentar dari Aldi Tahir Official ya. Astagfirullah istighfar katanya. Ini kaget saudara ya. Nah itulah yang dialami oleh warga-warga Indonesia yang dalam hal ini beragama Kristen.
Dan sampai kapan hal-hal seperti ini terus terulang, saudara-saudara? Ini harus dijawab oleh negara sendiri. Pak Menhan Gus Yakut menurut Denny Siregar di sini jangan langsung tag dulu ya ke Gus Yakut ya. Sekarang begini ya, sekarang mau nge-tag ke siapa? Mau kasih tahu kepada siapa? Ini kan konteks utamanya terkait dengan kebebasan beragama ya. Nah, saudara sekalian, lalu lebih lanjut di situ dikatakan Coki Pardede. Nah, ini Coki Pardede juga ikut berkomentar ya. Sangat cinta damai sekali. Pasti pembela Palestina. Nah, itu dia saudara ya. Oh, ini sudah di-like ya komentarnya dari siapa namanya Mas Coki Pardede ini. Bang Coki Pardede ini sudah di-like komentarnya 2017 suka saudara ya. Lalu kemudian juga ada Gandhi Sibarani. Oke, saudara ya. Jadi sebenarnya tidak semua ya. Orang-orang yang kemudian melakukan kegiatan pelarangan peribadatan itu tidak semua saudara ya, seperti Mas Permadi Arya ini ya jelas ya dia kerap kali bersuara dan membela ya hak-hak minoritas di bangsa kita di Indonesia ini. Lalu lebih lanjut juga di situ diuraikan lagi bahwa ya ini David Ersan ya, David Ersan official ini juga seorang pester kalau nggak salah saudara ya. Tolong Pak ditindak ya. Lalu kemudian pantaskah orang membawa senjata tajam ya dengan kata-kata gorok dilepas begitu saja? Ini pengancaman pembunuhan. Nah betul itu saudara ya. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa mari kita tunggu nantinya seperti apa tindakan dari para aparat, seperti apa tindakan dari para penegak hukum terkait dengan kejadian yang seperti ini. Apakah akan berlalu begitu saja? Nah, saudara mungkin saudara masih ingat ya beberapa waktu belakangan itu kan juga ramai ya terkait dengan ada satu gedung yang sedang dibangun dan itu dari gedung gereja lalu kemudian dirusak, lalu kemudian yang terjadi adalah diupayakanlah mediasi. Nah, pertanyaannya, apakah para perusahaan itu tidak ditangkap? Apakah para perusahaan itu tidak melanggar hukum? Nah, itu yang sampai hari ini juga saya masih menantikan itu kira-kira bagaimana kelanjutannya. Lalu kemudian juga ada lagi komentar, selama pihak korban bukan dari kalangan mayoritas, maka Presiden dan Menteri Agama juga ikut-ikutan budek katanya. Nah, saudara sekalian, inilah keresahannya. Sebenarnya Pak Menteri Agama ini beberapa waktu yang lalu, bahkan beliau lagi berbicara itu ya di gereja Mawar Saron ya, beliau berbicara mengenai upaya untuk menjamin kebebasan beragama. Ya, tetapi belum lama beliau berbicara mengenai kebebasan beragama. Ini terjadi lagi, itulah sebabnya Pak Menteri Gus Yakut, mohon Pak ya mohon kiranya Bapak benar-benar yang memberikan ekstra perhatian yang ekstra ya terkait dengan kebebasan beragama. Sampai kapan sih Pak? Ya, sampai kapan? Kalau bukan kepada Bapak berteriaklah warga-warga gereja, ini kepada siapa lagi? Karena Bapak Menteri Agama Republik Indonesia kan? Ya, bagaimana kemudian warga gereja ini harus mengadu kepada siapa lagi ya? Kalau warga gereja ini mengadunya ke Bapak, itu berarti karena warga gereja meyakini bahwa ada harapan. Ya, oleh karena warga gereja menganggap bahwa Bapak bisa menolong. Itu sebabnya saudara sekalian ketika ada yang hal-hal seperti ini biasanya kan yang diserukan itu kepada Jokowi, kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Oleh karena orang-orang ini karena berada di posisi strategis dengan jabatan-jabatan yang luar biasa, ya, akhirnya warga gereja ini berseru langsung kepada mereka karena lebih meyakini bahwa kalau dari atas ini pimpinannya yang turun tangan, ya pasti lebih mudah jalannya. Ya, lalu kemudian ada juga komentar dari Kumala, padahal mereka kalau bikin tempat doa di restoran, di mall, ya di pom bensin aja disediakan tempat untuk doa ya. Oke, ini komentar saudara ya. Nah, itulah. Tapi intinya begini saudara semuanya, mari juga bijaksana berkomentar ya. Jangan kemudian kita mengeneralisasi semua ya, karena saudara semua seperti Permadi Arya dan beberapa orang lain itu juga orang-orang yang sangat peduli sekali ya terhadap kebebasan beragama ini, sekalipun mereka bukan beragama Kristen ya, tapi mereka ini orang-orang yang sangat peduli. Jadi saudara semuanya, saya menghimbau ya apa yang kemudian kita berikan tanggapan ataupun komentar, jangan sampai mengeneralisasi ya, jangan sampai menyamaratakan semua ya. Ya, memang ini dilakukan oleh kelompok-kelompok warga, oleh orang-orang seperti ini, dan entah apa yang membuat mereka bisa punya watak yang seperti itu ya, entah apa yang membuat mereka bisa punya cara berpikir dan sikap hati yang sangat-sangat intoleran seperti itu ya saudara ya. Itulah, jadi mari terus kita serukan dan suarakan supaya ini kiranya diberikan perhatian ataupun atensi oleh mereka-mereka yang punya kuasa
untuk menangani hal yang seperti ini. Sekian saudara semuanya, shalom. Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya, dan terus kita berdoa, jangan patah semangat, terus kita yakin bahwa saatnya, pada waktunya akan ada jalan keluarnya. Tuhan memberkati.